Selamat siang, saudaraku. Selamat berhari Minggu. Dan hari ini saya Bu Gelol akan menguji mandau yang kemarin, yang serpuhannya kurang bagus. Nah, ini sudah diserpuh ulang dan sudah dipasangkan ke gagangnya. Yang satu sudah dipasangkan ke gagangnya. Nah, ini bilah yang kemarin sudah diperbaiki. Nah, ini ya juga diperbaiki. Kita akan mengujinya kembali ya. Dan ini serpuhannya bagus. Kita lihat. Matanya bagus, nggak ada rusak. Nah, ini lagi. Nggak ada rusak juga. Kemudian kita tes ke kayu ulin. Bagus. Satunya lagi. Bagus juga. Kemudian kita mengetes ke kayu lainnya. Nih. Bagus. Ini lagi. Bagus, nggak ada rusak. Semuanya mantap dan sudah bisa dikirim ke saudaraku nantinya. Nah, ini ada pesanan saudara kita lama sekali menunggu, kesian, mohon maaf. Itu mandaunya, pesanannya yaitu mandau tempilan hulu tungur 1 dan mandau kerja. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa jadi punya beliau. Tuh. Dan mampu benar-benar menguji kualitasnya, terutama kedua mandau yang ada ini, mandau kerja. Nah, ini untuk mandau kerja, ini mandau tempilan. Sorry, aduh. Jadi pada sesi ini saya Bu Gelol juga menanggapi pertanyaan dari teman-teman atau saudaraku. Jadi ada pertanyaan di sini yang menanyakan, yaitu Bu Gelol jangan tes di kayu terus dong. Tuh. Coba tes di potong paku. Nah, dia bilang selama ini saya lihat Bu Gelol tes di potong kayu terus, nggak ada yang potong paku. Itu dia bilang. Mohon maaf saudaraku, saya tidak pernah menganjurkan mandau tempilan atau mandau kerja buatan saya dites untuk memotong paku. Karena saya tidak punya sejarah dari zaman leluhur nenek moyang saya yang mengetes bilah mandau itu tempilan atau bilah mandau kerja. Di dalam tradisi kami Dayak Benua, mengetesnya potong paku nggak ada. Itu. Kemarin ada juga video saya, boleh scroll video saya. Itu. Karena mendapat desakan daripada beberapa subscriber yang kepingin melihat mandau tempilan potong paku
walau itu tidak ada jalur di dalam budaya kami, saya melakukannya. Nggak tanggung-tanggung, bukan satu paku yang dipotong, 16 itu. Kalau 16, kalau enggak 16, 12 paku yang dipotong, putus semua. Paku yang dijajarkan di kayu itu putus semua. Itu. Bukan dipotong satu persatu, tetapi pertama potong sekaligus 6. Habis itu 6. Habis itu tiang portal. Nah, dari besi. Ada itu ditimpaskan. Habis itu landasan tempat saya sendiri. Habis itu besi per. Kita tes, dimakannya juga. Nah itu. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti ini yang sebenarnya untuk mengetes memotong paku itu seharusnya jangan dilemparkan kepada saya, Empu Gelol. Saya bukan anak-anak di dalam bilah mandau tempilan ya. Sedangkan video saya aja meski subscriber saya rendah, video saya hampir 500-an video, sudah cukup menjelaskan tentang masalah mandau tempilan seperti itu. Kalau toh saudaraku kepingin mandau yang memotong paku, silahkan saudaraku menonton konten lain atau video lain, atau memesan mandau dari yang lainnya. Jangan pesan dengan saya, Empu Gelol, enggak. Jangan. Saya tidak pernah menganjurkan mandau saya untuk memotong paku dengan sengaja. Nah, tetapi kalau paku itu memang ada di situ di kayu dengan tidak sengaja, maka saya jamin kayunya putus, pakunya juga ikut terpotong. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi tradisi kami menempa bilah mandau, saya tidak bercerita masalah potong paku dulu sebentar. Menempa apabila sudah diserpuh bilah mandau. Untuk menguji ketahanan serpuh itu seperti apa, Empu? Apakah seperti saudara kita yang lain itu melakukannya dengan memotong paku? Enggak. Kita menguji bilah mandau itu kalau sudah diserpuh. Ini per, ini besi per. Ini sudah diserpuh. Sudah diserpuh, kita tes raut begini. Nah. Tuh. Kita tes. Ini. Kita lihat matanya ini rusak enggak? Gini. Nah, ini kita lihat rusak enggak. Habis itu kita raut lagi di sini. Nah, semua matanya ini kita tes. Tuh. Sampai ke sini. Kita lihat. Oh, dimakannya ini besi. Nah, ini. Nah, kita lihat lagi matanya ini. Oh, bagus-bagus ya. Cukup. Itulah cara kita mengetes serpuhan pada mandau kerja, baik mandau tempilan, itu umum tradisi kami suku Dayak Benua seperti itu. Jadi besi yang sudah diserpuh, bilah mandau yang dari per tadi dites ke besi per ini juga yang belum diserpuh nih. Nah itu, bukan hanya besi per, besi apa saja dites. Ah, itu adat kami. Tidak memotong paku, tetapi serpuhan dites, dirautkan ke sini. Nah, jadi itulah budaya yang kami lakukan untuk mengetes bilah mandau. Nah, itu. Jadi mandau yang saya buat, saya jamin 100% bisa untuk bekerja, memotong kayu, menebang pohon pisang dan lain-lainnya 100% itu. Nah, mungkin kalau untuk potong paku mohon maaf ya, saya tidak menganjurkannya karena saya tidak punya lahan itu yang tumbuhannya dari paku semua. Saya tidak punya kebun itu yang tumbuhannya dari paku semua, nggak ada. Kebun saya itu rata-rata pohon singkong, terus
kayu-kayuan. Hutan yang saya masuki juga hutan, kebanyakan hutan kayu-kayuan, kayu ulin, kayu kapur, kayu banggris, kayu meranti, serta kayu-kayu lainnya. Itu saja yang pernah saya alami. Saya belum pernah memasuki hutan yang di sananya itu pohon itu dari paku semua. Mungkin kalau itu dari paku semua, kayaknya saya tidak memakai per untuk membuatnya. Sekalian saya pesan besi yang memang buatan dari luar negeri, langsung dari pabrik, bukan mandau lagi. Kayaknya itu yang lebih pas ya, yang khusus untuk memotong baja itu. Karena kalau untuk kemampuan tenaga kita, apalagi kayak kita orang Dayak ini, kalau menempa bilah mandau itu ada batasan. Jadi kalau besi baja itu terlalu kelewatan keras, kita tidak mampu karena kita menempanya memakai tenaga. Kita bukan alat canggih, ada sistem pemanasan khusus yang dilakukan dengan pabrik sehingga membuat baja itu sekian derajat Celcius, sekian kekerasannya. Nah, itu kita tidak mampu. Kita hanya mampu sesuai dari pakem dari leluhur kita yang ada, dan kita tidak pernah menyalahi itu. Seperti itu. Jadi saya rasa mungkin hampir, saya tidak mengatakan semua, hampir semua kita Dayak, walau di luar Dayak benua, pasti seperti yang saya Empu Gelol katakan itu. Dan untuk masalah mandau ini saya juga bukan muda. Mohon maaf buat anak-anakku yang menganjurkan saya untuk memotong paku itu. Setiap pengetesan mandau, jangan samakan saya dengan saudara saya yang lain, dan saya yang lainnya saya juga menghormati saudaraku yang lainnya. Dan terus terang itu kan lahan mereka masing-masing. Itu biarlah mereka dengan karya mereka, biarlah mereka dengan tata cara pengetesan mereka, itu hak mereka. Tetapi kalau untuk yang saya beda itu. Dan mohon maaf, tetap saya tidak pernah mengganggu atau menumpahkan piring nasi dari saudara kita itu dengan tata caranya masing-masing. Tetap saya selalu menghormati, mohon maaf jangan sampai salah paham, selalu menghormati mereka dengan tata cara mereka itu. Tetapi dengan hal itu tidak berlaku kepada saya, etnis daripada Dayak Benua. Dan kita Dayak Benua, kita mengetesnya dengan cara kita, dengan cara saya, apa yang diberlakukan, apa yang dilakukan oleh orang tua-tua zaman dulu itu. Jadi silakan saudaraku cari channel lain itu yang memang khusus bilah mandaunya setiap jadi itu potong paku. Silakan cari di channel lain itu, di sana ada tuh. Jadi karena saya tidak memperlakukan jenis-jenis pengetesan yang seperti itu. Nah, itu sekiranya. Nah, jadi ada juga saudara kita yang bertanya tentang masalah sebutan Dayak ini. Dayak ini Empu saya tahu satu aja tuh, saudara kita di luar. Dan ini perlu saya tegaskan kembali buat saudaraku, mohon maaf kalau kita mengatakan Dayak itu satu itu atas dasar persatuan, benar. Tetapi kami suku Dayak ini ada 400 suku lebih. Itu yang harus diingat buat saudaraku yang di luar sana, buat saudaraku yang di Jawa, di luar Jawa. Dayak itu banyak, 400 suku lebih. Itu kami tidaklah sama. Hanya ada bahasa yang masih masuk dalam satu rumpun, itu bahasa bisa 11-12, kadang 80%, kadang 75%, kadang 50% persamaan bahasa. Itu untuk yang rumpun. Kalau yang non rumpun itu kita bahasanya, meski sesama Dayak, kita tetap harus bahasa Indonesia. Karena kalau kita tidak bahasa Indonesia, kita tidak saling mengerti. Gitu. Kalau sumpamanya kayak saudaraku di Jawa, bagaikan ketemu sumpamanya orang Jawa, mohon maaf, mungkin dengan orang Baduy, mungkin dengan orang Sunda, mungkin dengan orang Betawi, seperti itu. Atas dasar dia Pulau Jawa, tetapi dia sukunya juga berlainan.
bahasanya tidak saling mengerti. Begitu juga kami Dayak. Nah, jadi ini untuk meluruskan persepsi tentang masalah kedayakan agar semua saudaraku tahu bahwa Dayak itu tidaklah sama. Jadi apabila ada sosok Dayak mengaku sumpamanya dialah satu-satunya sebagai seseorang yang untuk keseluruhan, itu tidaklah benar. Itu karena kita Dayak ini banyak terus terang, dan saya Empu Gelol juga memberikan ini supaya saudaraku tahu, bisa terbuka pikiran dan wawasan dan mengetahui paling enggak tentang Dayak itu seperti apa. Dan channel ini tujuannya selain mengedukasi masalah Mandau, juga masalah seni budaya, terutama budaya kami suku Dayak Benua, terutama budaya kami rumpun daripada Dayak Luangan, seperti itu. Nah, jadi itu untuk kami orang-orang Luangan, agar saudaraku mengetahuinya secara umum orang Luangan. Nah, sedangkan kami satu rumpun orang Luangan, itu kita berbagai macam di dalamnya. Bahasa kita di dalamnya itu 11-12, ada yang di situ persamanya 80%, ada yang 75%, ada yang 50%, padahal itu kita satu rumpun. Bayangkan saja itu. Apalagi di luar rumpun, Nah, jadi itu. Nah, jadi mohon saudaraku memahami ini lebih dalam lagi agar jangan termakan atau teriming-imingi oleh sesuatu hal yang tidak benar. Itu pesan saya, Empu Gelol. Begitu juga masalah Mandau. Jadi Mandau ini banyak macam. Kalau berbicara Mandau itu semua hampir mirip, tetapi tidaklah sama. Itu. Terus Mandau ini masing-masing suku Dayak itu mempunyai aturannya masing-masing. Itu tidaklah sama satu dengan lainnya. Yang samanya itu di mana? Hanya masalah di ukiran gagang Mandau dan sarung Mandau, yang sebenarnya untuk seluruh Dayak 400 suku lebih itu ukirannya hampir mirip. Itu kalau orang nggak tahu mirip sebenarnya. Itu padahal dia hanya mirip tetapi tidaklah sama, karena semua itu tetap berbeda. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi untuk saudaraku ketahui, kembali ke bahasan kita tadi, untuk yang masalah potong paku, tebas paku, silakan dicari ke lain saja. Dan saya Empu Gelol untuk Mandau saya, dari Mandau yang tempilan sampai Mandau kerja, saya tidak pernah mengetesnya memotong paku, saya mengetesnya memotong kayu. Nah, sekarang untuk saudaraku yang berada di seputaran wilayah kota Samarinda yang dekat dengan saya Empu Gelol itu, dan saya Empu Gelol sangat mudah dicari, atau saudaraku di wilayah Tenggarong, karena saya juga berdomisili di Samarinda. Dengan menonton YouTube ini, bagi saudaraku yang penasaran, kita bisa boleh mengujinya langsung. Silakan bawa Mandau saudaraku yang putus paku ke rumah saya, kita sama-sama mengetesnya. Itu. Sama Mandau saudaraku yang putus paku tadi kita bawa potong kayu, itu sekalian kayu ulin atau akar ulin, kita lihat kemampuannya dengan Mandau saya punya. Itu. Karena Mandau saya punya, rata-rata saya tidak berbicara masalah putus paku, tetapi saya berbicara mampu menghadapi kayu ulin yang keras. Kayu ulin adalah sebutan di luar sana adalah kayu besi. Itu yang menjadi pegangan kita. Oke? Itu. Dan akhir kata, saya Empu Gelol mengucapkan salam budaya serta
tabe untuk kita semua.